Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam bahagia. Jumpa kembali dengan saya dalam tajuk menggali kebenaran yang samar-samar supaya menjadi terang benderang. Kali ini kita menggali kebenaran yang samar-samar tentang perkataan Tuhan Yesus yang berkata demikian, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bagaimana mungkin orang mati bisa menguburkan orang mati? Apakah mayat-mayat di kuburan harus bangkit menguburkan orang mati? Benar-benar tidak masuk akal. Siapakah orang mati yang dapat menguburkan orang mati tersebut? Saudara, kalimat ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati, merupakan respon Yesus kepada seseorang yang meminta kepadanya dan berkata, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus menjawab, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata kepadanya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nah, mendengar perkataan itu, Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Perhatikan di sini, kalau seseorang, misalnya ayahnya barusan meninggal, atau mereka dalam suasana duka pada hari itu, lalu mengapa dia ada bersama dengan Yesus, lalu meminta untuk mengikut Yesus? Apakah dia memang tidak peduli dengan keluarganya yang sedang berduka pada saat itu? Jika memang hari itu adalah hari kematian ayahnya, maka semestinya dia sudah tidak berada di tempat itu. Dia tidak hadir di dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Seharusnya dia sudah berada di rumah ayahnya untuk melaksanakan penguburan ayahnya. Namun pada hari itu ia sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya hari itu adalah bukan hari kematian ayahnya. Nah, untuk menjelaskan hal ini, ada beberapa penafsiran yang disampaikan di dalam bagian ini. Untuk memahami konteks pada saat itu, ada penafsiran yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh orang itu adalah menunggu ayahnya sampai meninggal dunia, sehingga ia dapat menyelesaikan tugasnya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Penafsir yang lain berkata bahwa menguburkan ayahnya bukan penguburan yang pertama. Karena dalam adat istiadat Yahudi kala itu yang dimaksudkan orang itu adalah penguburan yang kedua. Yaitu biasanya setahun tulang-tulangnya dipindahkan ke kota Ossuary. Karena itu maka sifatnya tidak terlalu mendesak. Maka alasan ini bukan merupakan alasan yang krusial untuk digunakan sebagai alasan untuk menunda panggilan Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Nah, sekarang siapakah orang mati yang bisa menguburkan orang mati tersebut? Ada usulan yang mengatakan bahwa bahasa Aram yang digunakan Tuhan Yesus pada saat itu adalah salah kutip ke dalam bahasa Yunani. Bahwa sesungguhnya yang ia maksudkan adalah biarlah tukang kubur menguburkan orang mati. Memang ada orang yang pekerjaannya menguburkan orang mati. Mereka biasanya dipasrahi soal kubur mengubur ini pada saat itu. Yang lain mengusulkan bahwa orang mati yang dapat menguburkan orang mati yang dimaksudkan adalah orang-orang yang lanjut usia, yang sudah mendekati ajal, yang kondisinya sama dengan orang mati, karena tidak mampu melakukan apa-apa, apalagi mengikut Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah kemana-mana. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa orang mati yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah orang mati secara rohani. Artinya apa? Biarlah orang mati secara rohani menguburkan orang mati secara jasmani. Orang yang mati secara rohani adalah mereka yang tidak percaya kepadanya, yang lebih mendahulukan upacara adat,
peraturan agamawi, mendahulukan budaya dibanding perkara-perkara rohani, dibanding perkara-perkara kerajaan Allah, yakni para pelaksana upacara penguburan kedua dan para pelayan. Biarlah mereka yang menguburkan orang mati itu, menurut penafsiran ini. Nah, saya sendiri lebih setuju pendapat ini karena lebih masuk akal daripada pendapat yang pertama dan kedua. Namun yang terpenting dari semuanya ini adalah bukan siapa orang mati yang bisa menguburkan orang mati di dalam bagian ini. Tetapi Yesus mengajak kita semua supaya apa? Berhentilah berdalih. Marilah datang kepadaku dan ikutlah aku. Nah, bagi yang suka berdalih menolak ajakan Tuhan Yesus, saatnya untuk mengikuti Dia. Semoga penjelasan ini menjadi terang benderang. Tuhan memberkati.